Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah, yaitu nikmat iman, Islam, waktu dan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita masih didudukkan di tempat yang paling mulia, masih dihadirkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita berdengar kembali beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pentingnya kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Dari Abu Musa radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan kebenaran yang Allah utus aku dengannya adalah seperti perumpamaan seorang yang datang kepadaku satu kaum, lalu berkata, wahai kaumku, sungguh aku melihat pasukan musuh dengan kedua mataku, dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang, maka carilah keselamatan. Lalu sebagian kaum mematuhinya dan mengadakan perjalanan pada malam hari. Mereka dengan pelan-pelan dan selamatlah mereka. Sedangkan sebagian yang lain mendustakannya dan tetap tinggal di tempatnya. Lalu pasukan musuh tersebut menyerang mereka di pagi hari dan membinasakan mereka sampai habis. Itulah perumpamaan orang yang mematuhiku serta mengikuti kebenaran yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang menentangku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Dari Abu Musa radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan kebenaran yang Allah utus aku dengannya adalah seperti perumpamaan seseorang yang datang kepada satu kaum, lalu berkata, wahai kaumku, sungguh aku melihat pasukan musuh dengan kedua mataku, dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang, maka carilah keselamatan. Lalu sebagian kaum mematuhinya dan mengadakan perjalanan pada malam hari. Mereka pergi dengan pelan-pelan dan selamatlah mereka. Sedangkan sebagian yang lain mendustakannya dan tetap tinggal di tempatnya. Lalu pasukan musuh tersebut menyerang mereka di pagi hari dan membinasakan mereka sampai habis. Itulah perumpamaan orang yang mematuhiku serta mengikuti kebenaran yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang menentangku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu yang berkata, suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya
aku berpapasan dengan saudaraku dari suku Quraisy. Lalu ia menuliskan sekumpulan ayat Taurat untukku. Bolehkah aku perlihatkan kepadamu? Maka berubahlah wajah Nabi SAW. Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, aku pun berkata kepada Umar, tidakkah engkau lihat raut wajah Rasulullah SAW? Lalu Umar berkata, kami ridho Allah Ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad SAW sebagai Rasul kami. Maka hilang rasa marah dari Nabi SAW. Beliau pun bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kuasanya, kalau saja Musa hadir di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, sungguh kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, sedangkan aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dari hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia enggan masuk surga. Dari hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Baghawi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai anakku, jika kamu bisa memasuki waktu pagi dan sore hari tanpa ada kedengkian dalam hatimu terhadap siapapun, lakukanlah. Lalu beliau bersabda, hai anakku, yang demikian itu merupakan sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, ia akan berada bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahu, mereka seolah-olah menganggapnya sedikit, lalu berkata, di manakah kedudukan kami dibandingkan dengan Nabi SAW? Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, aku akan mengerjakan sholat sepanjang malam selamanya. Yang lain berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah tidak berpuasa. Yang satu lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, kaliankah orang-orang yang berkata demikian? Demi Allah, sungguh akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Namun demikian, aku berpuasa dan juga berbuka. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Aku pun menikah dengan wanita. Barang siapa benci terhadap sunnahku,
ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Maka dari itu, marilah kita kesan ke dalam hati, karena dengan mengesan ke dalam hati maka Allah akan memberikan kefahaman bagi kita sehingga mudah dalam mengamalkannya. Jangan lupa kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita. Hiwaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.